Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan lagi, yaitu pembahasan yang selanjutnya mengenai syafaatnya. Wal iman bi syafaat. Wal imanu bi syafa'ah an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi qaumin yukhrajuna minan nar ba'dama ihtaraqu wa saru fahman fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah kama jaa fil athar kaifa syaa Allah wa kama syaa innama huwa al-imanu bihi wa tasdiqu bihi. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, beriman terhadap syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan suatu kaum yang dikeluarkan dari api neraka setelah terbakar dan menjadi arang. Kemudian mereka diperintahkan menuju sungai di depan surga sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam athar, dan kita mengimani dan membenarkannya. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Ushul Sunnah, dan sekarang kita sampai kepada beriman kepada syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah beriman kepada syafaat Nabi alaihi salatu wassalam, dan kepada suatu kaum yang akan dikeluarkan dari neraka jahanam setelah sebelumnya mereka terbakar dan mereka menjadi arang. Kemudian diperintahkan kepada mereka untuk menuju sungai di depan pintu surga, sebagaimana tersebut di dalam athar, yakni di dalam riwayat hadis. Ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membenarkannya, kita beriman dan membenarkannya. Jadi Imam Ahmad rahimahullahu taala membahas tentang syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dari syafaat Rasulullah yang dibahas oleh Imam Ahmad, hanya salah satu dari syafaat yang dibahas oleh Imam Ahmad, hanya salah satu dari beberapa jenis syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita perinci pembicaraan kita tentang syafaat. Ya. Kita perinci pembahasan kita tentang syafaat. Bahwasanya syafaat ditinjau dari jenisnya, dia terbagi menjadi 3. Syafaat ditinjau dari jenisnya, dia terbagi menjadi 3. Jenis yang pertama yang disepakati
oleh kaum muslimin secara umum. Yang disepakati oleh kaum muslimin secara umum. Dan syafaat yang disepakati oleh kaum muslimin secara umum ini diantaranya adalah syafaatul uzma. Syafaatul uzma. Dalil tentang syafaatul uzma adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Tentang apa? Tentang datangnya manusia kepada para nabi dan rasul untuk meminta syafaat mereka. Maka seluruh nabi dan rasul menolak dan mengarahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang diminta pertama kali oleh seluruh manusia syafaatnya adalah Nabi Adam. Nabi Adam menolak dan mengatakan, izhabu ila ghairi, izhabu ila Nuh. Hendaklah kalian meminta kepada selainku. Mintalah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Maka manusia meninggalkan Nabi Adam dan meminta kepada Nabi Nuh alaihi salam. Maka Nabi Nuh alaihi salam mengatakan, izhabu ila ghairi, izhabu ila Ibrahim. Minta dari selainku, minta kepada Nabi Ibrahim. Maka manusia meninggalkan Nabi Nuh, mendatangi Nabi Ibrahim, meminta syafaat kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, izhabu ila ghairi, izhabu ila Musa. Minta kepada selainku, minta kepada Musa alaihi salam. Maka manusia meminta kepada Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Musa mengatakan, izhabu ila ghairi, izhabu ila Isa. Pergi kepada selainku, pergi kepada Isa. Maka manusia meninggalkan Nabi Musa, mendatangi Nabi Isa. Dan Nabi Isa mengatakan, izhab ilaihi, izhabu ila ghairi, izhabu ila Muhammad. Minta dari selainku dan minta kepada Muhammad. Maka manusia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat. Dan Rasul bersujud meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, as'al sal tu'tah, dan seterusnya. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang engkau mau, niscaya akan aku berikan. Washfa tusyafa, mintalah syafaat, maka niscaya akan aku kabulkan permintaan syafaatmu. Iya. Kemudian ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat, menerima syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah syafaatul uzma. Ini jenis yang pertama. Di mana apa? Di mana hampir tidak ada kaum muslimin yang menolaknya. Jenis yang kedua, yakni syafaat dalam makna meninggikan derajat sebagian penghuni surga. Meninggikan derajat sebagian
penghuni surga. Dan syafaat yang seperti ini pun tidak ada di antara kaum muslimin yang menolaknya. Ya, tidak ada di antara kaum muslimin yang menolaknya. Syafaat ketiga, yakni syafaat kepada pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Syafaat yang ketiga adalah syafaat untuk pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Syafaat ini yang diingkari oleh Khawarij. Khawarij menolak syafaat jenis yang ketiga ini. Iya. Dan syafaat yang jenis ketiga ini ada dua macam. Yang pertama, syafaat kepada orang-orang yang layak masuk ke dalam neraka untuk tidak memasuki neraka. Dan yang kedua, syafaat untuk orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka, yang dengan menerima syafaat dari Rasulullah maka mereka akan keluar dari dalam neraka. Syafaat jenis yang ketiga ini, yang ada dua, inilah yang diingkari oleh Khawarij. Khawarij meniadakan, yakni mengingkari dua macam syafaat ini, yakni syafaat bagi orang-orang yang layak masuk ke dalam neraka untuk tidak memasukinya, dan syafaat bagi orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka untuk keluar dari dalam neraka. Kenapa Khawarij mengingkari syafaat model yang ketiga ini? Karena akidah mereka yakni mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi Khawarij di dalam akidahnya mereka melakukan yakni mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan di antara orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan syafaat adalah orang kafir. Perkataan orang-orang yang tidak layak mendapatkan syafaat adalah orang kafir, perkataan itu betul, tidak keliru. Tetapi yang salah adalah tindakan Khawarij yang melakukan pengkafiran terhadap pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Para ulama Ahlussunnah mereka bersepakat bahwasanya orang kafir tidak layak, tidak berhak mendapat syafaat. Ini sepakat ulama Ahlussunnah, yakni orang kafir tidak layak, tidak berhak mendapatkan syafaat. Maka ucapan Khawarij bahwasanya orang-orang kafir tidak layak, tidak berhak mendapatkan syafaat, betul. Tapi yang salah adalah mereka mengkafirkan pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Padahal di sana Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, syafaati min ahlil kabair minal ummati. Ini hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau. Yakni Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kemudian Rasulullah mengatakan, as'adun nas bisyafaati yaumal qiyamah man qala la as'adun nas bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Dalam lafaz yang lain ada tambahan, syafaati min ahlil kabair minal ummati. Syafaatku
bagi pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Ini menunjukkan selama dia masih memiliki bekal tauhid, teranggap sebagai umat Rasulullah, maka dia masih layak mendapatkan syafaat. Maka dengan sebab itu batallah, yakni keyakinan Khawarij. Iya. Kemudian yang menjadi pembahasan berikutnya, Imam Ahmad di dalam kitab beliau Ushulus Sunnah tidak mengisyaratkan kepada berbagai macam syafaat kecuali hanya satu, yakni kata Imam Ahmad, yakhrujuna minan nari ba'da ma ihtiraku wasaru fahman wa yu'mar bihim ila nahri ala babi jannah kama ja'al athar. Yakni pelaku dosa besar, orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka dikeluarkan setelah mereka dibakar di dalam neraka, dan diperintahkan mereka untuk keluar dari dalam neraka tersebut untuk masuk ke dalam sungai, yang sungai itu ada di depan pintu surga sebagaimana ada di dalam athar. Jadi dari berbagai macam jenis syafaat, Imam Ahmad hanya mengisyaratkan satu, yakni syafaat yang ditolak oleh Khawarij, syafaat yang jenisnya kedua, ya, yakni syafaat kepada orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka untuk keluar darinya. Seperti yang kita katakan tadi, mengapa Imam Ahmad hanya mengisyaratkan satu? Karena pada saat itu penolakan Khawarij, ya, penolakan kaum Khawarij khususnya pada syafaat jenis yang seperti ini, atau kata para ulama, penyimpangan di dalam bab syafaat yang muncul pada zaman Imam Ahmad itu dalam bab syafaat yang jenis kedua ini. Dan ada hal yang mesti kita perhatikan. Hadis ini hadis yang sahih, yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan orang-orang tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan dari dalam neraka dan dimasukkan ke dalam sungai. Yang setelah mereka mandi di dalam sungai tersebut, tubuh mereka yang hitam legam karena dengan sebab terbakar api neraka jahanam berubah menjadi putih. Kecuali, ya, ada sebesar, yakni bundaran logam yang kecil yang ada di dalam badannya, yakni apa? Masih ada di tubuhnya, tetap menghitam. Maka penghuni surga menggelari orang-orang yang memiliki tanda bekas hitam dengan sebab, yakni apa? Terbakar neraka jahanam ini, jahanamiyun, yakni mereka adalah orang-orang yang pernah masuk ke dalam neraka jahanam. Iya. Pembahasan yang kedua terkait dengan syafaat. Manusia berbeda-beda di dalam menyikapi syafaat. Setidaknya mereka ada pada 3 kelompok besar. Kelompok yang pertama yang mengingkari syafaat. Yang mengingkari syafaat. Ada yang mengingkari seluruh syafaat, bahkan termaksud syafaatul uzma. Mereka lah Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu mengingkari seluruh syafaat, termaksud syafaatul uzma. Dan ada yang mengingkari sebagian syafaat, di antaranya Khawarij. Ya. Kemudian yang kedua, kelompok yang bersikap serampangan di dalam menetapkan syafaat. Kalau tadi mengingkari syafaat, kalau ini serampangan di dalam menetapkan syafaat. Yakni mereka mengatakan bahwasanya si fulan atau benda ini
atau benda itu bisa memberikan syafaat. Bahkan mereka mengatakan orang-orang yang tidak diridhoi Allah, orang-orang yang buruk, pelaku maksiat, dapat memberikan syafaat. Mereka inilah adalah sebagian besar, yakni apa? Orang-orang yang terpengaruh dengan pemahaman khurafat. Mereka ini adalah orang-orang yang terpengaruh dengan pemahaman khurafat, yang mereka menetapkan bahwasanya syafaat bisa diberikan oleh siapa saja kepada siapa saja. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok pertengahan, yang mereka menetapkan syafaat akan tetapi dengan syarat-syarat. Jadi perkataan menetapkan syafaat itu merupakan yakni apa? Kebalikan dari kelompok pertama yang mengingkari syafaat. Perkataan dengan syarat-syarat itu adalah kebalikan dari kelompok kedua yang menetapkan syafaat dengan serampangan. Nah, kelompok ketiga ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mereka menetapkan syafaat akan tetapi dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat. Izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Najm ayat yang ke-26. Wa kam min malakin fis samawati wala tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat yang berada di langit, tidak berguna syafaat mereka sedikit pun juga kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Surat An-Najm ayat yang ke-26. Jadi surat An-Najm ayat yang ke-26 ini menunjukkan kepada kita bahwasanya syafaat yakni apa? Itu harus dengan syarat. Syarat yang pertama, pemberi syafaat harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang kedua, orang yang mendapatkan syafaat, orang yang akan mendapatkan syafaat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkannya. Makanya lafadznya tadi apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, aya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda. Dan tidak mungkin syafaat itu terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan kepada siapa saja yang Dia ridhoi. Berarti surat An-Najm ayat yang ke-26 ini mengumpulkan dua syarat syafaat. Syarat yang pertama, yakni apa syarat yang pertama? Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada pemberi syafaat. Syarat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang-orang mendapatkan syafaat. Dan syarat yang ketiga, tidaklah seseorang mendapatkan syafaat kecuali dia seorang muslim. Tidaklah seseorang mendapatkan syafaat kecuali dia seorang muslim. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah tadi. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah bertanya, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? As'adun nas bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah.
khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Maka syafaat tidak berlaku kepada orang-orang kafir. Ini syarat yang ketiga, yakni orang yang mendapatkan syafaat adalah seseorang yang muslim. Kalau kemudian jemaah, ini permasalahan berikutnya, pembahasan berikutnya, yakni pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang pertama tadi adalah apa? Macam-macam syafaat, ditinjau dari segi diterima atau ditolaknya oleh manusia. Pembahasan yang kedua, mazhab manusia di dalam bab syafaat. Dan pembahasan yang ketiga, ya, yakni siapa saja yang bisa memberikan syafaat. Ya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi, maka yang pertama yang bisa memberikan syafaat sudah barang tentu atas izin Allah. Yang pertama adalah Nabi kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang kedua, malaikat. Ini sebagaimana surat An-Najm tadi, wa kam min malakin fis samawati wala tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha wa yarda. Dan betapa banyak malaikat yang ada di langit, tidak berguna syafaat mereka kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi andai kata malaikat tidak bisa memberikan syafaat secara mutlak, saya ulangi, andai kata malaikat tidak bisa memberikan syafaat secara mutlak, maka tidak ada faidahnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kecuali yang telah mendapatkan izin. Perkataan kecuali yang telah mendapatkan izin berarti malaikat bisa memberikan syafaat, tetapi tidak bisa kecuali tanpa izin Allah. Berarti malaikat bisa memberikan syafaat. Ini yang kedua. Dan ketika disebutkan malaikat yang berada di langit, maka para ulama mengatakan seluruh malaikat, bukan hanya satu jenis malaikat atau satu malaikat saja. Iya, bukan hanya satu jenis malaikat atau malaikat saja. Kalau satu jenis malaikat, ya, itu misalnya malaikat pencatat amal. Ini satu jenis malaikat. Satu jenis malaikat misalnya Raqib dan Atid. Raqib dan Atid itu bukan nama malaikat, tapi jenis malaikat yang dekat. Iya kan? Yang dekat lagi mengawasi. Adapun satu malaikat semisal Jibril. Karena lafaz wa kam min malakin, lafaznya datang dengan lafaz kam yang menunjukkan jamak. Malak datang dalam bentuk isim nakirah. Maaf, ya betul, isim nakirah yang menunjukkan tidak terbatas kepada satu malaikat saja. Bukan al-malak, tetapi malak. Coba antum lihat nanti Al-Qur'annya. Kita sama-sama mengetahui fungsi membedakan antara isim ma'rifat dan isim nakirah untuk menunjukkan penunjukan secara jumlah. Kalau ma'rifat tertentu, kalau nakirah umum. Allah Subhanahu wa taala mempergunakan lafaz wakam min malakin, bukan wakam minal malaki. Beda. Maka kata para ulama, seluruh malaikat bisa memberikan syafaat sudah barang tentu atas izin Allah. Antum bayangkan, malaikat yang jumlahnya sekian banyak hanya Allah yang tahu jumlahnya, itu bisa memberikan syafaat atas izin Allah. Betul nakirah? Apa fungsi dari nakirah?
yufidul am. Betul? Fungsi nakirah adalah yufidul am, memberikan makna umum. Belum lagi di sana ada lafaz kam. Wa kam min malak, dan betapa banyak malaikat, yakni seluruh malaikat. Kemudian yang ketiga yang bisa memberikan syafaat kata para ulama adalah apa? Amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba. Semisal sholat malam, semisal puasa, semisal membaca Al-Quranul Karim. Iya kan? Amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba, semisal puasa, semisal sholat malam, semisal membaca Al-Quranul Karim, di mana Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan ya'ti yaumal qiyamah yasfa'u li ahlihi, yakni akan datang pada hari kiamat. Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah yasfa'u li ahlihi, akan datang nanti pada hari kiamat Al-Quran memberikan syafaat kepada orang yang akrab, sahabat-sahabatnya, yakni amalnya. Iya. Kemudian yang bisa memberikan syafaat yang keberapa ini? Yang keempat, yakni orang-orang yang mati syahid. Dalam riwayat Imam Ahmad bisa memberikan syafaat kepada 70 orang dari karib kerabatnya. Bukan 70 orang ya. 70 orang dari karib kerabatnya. Nah, sebagian ulama berbeda pendapat tentang apakah seluruh nabi memiliki syafaat. Jawabannya iya. Jawabannya iya, seluruh nabi memiliki syafaat. Syafaatul uzma, hadis yang kita sebutkan tentang syafaatul uzma, di mana para nabi dan rasul menolak untuk memberikan syafaat, mengarahkan kepada nabi yang lain, sampai berakhir kepada nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, tidak menunjukkan mereka tidak memiliki syafaat. Tidak seperti itu. Kalau kemudian orang-orang yang memiliki derajat yang lebih rendah dibanding mereka, semisal orang-orang yang mati syahid, kalau kemudian makhluk-makhluk Allah yang memiliki derajat lebih rendah dibanding mereka, yakni malaikat, karena para ulama bersepakat, ya, bahwasanya malaikat yang paling utama Jibril. Tetapi mereka berbeda pendapat antara Jibril dengan nabi dan rasul yang lain selain nabi kita, mana yang lebih utama. Walaupun Syekh Utsaimin mengatakan pembahasan ini gak ada gunanya, kata Syekh Utsaimin, gak ada gunanya pembahasan model kayak gini. Tapi ulama sepakat bahwasanya apa? Malaikat yang paling utama Jibril, sebagaimana nabi yang paling utama nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya, kalau kemudian malaikat selain Jibril mampu memberikan syafaat, padahal malaikat selain Jibril kedudukannya tidak lebih utama daripada nabi dan rasul yang lain, maka ini menunjukkan nabi dan rasul selain rasul kita mampu memberikan syafaat. Maka hadis syafaatul uzma tidak menunjukkan para nabi dan rasul tidak mampu memberikan syafaat. Mereka menolak karena belum waktunya. Mereka menolak karena harus ada yang memulai syafaat itu terlebih dahulu. Sebagaimana pintu surga tidak dibuka kecuali oleh Rasulullah, maka pintu syafaat tidak dibuka kecuali oleh beliau. Bukan berarti para nabi dan rasul tidak masuk surga, tetapi pintu surga tidak dibuka kecuali oleh beliau. Ini. Maka secara umum yang bisa memberikan syafaat adalah apa? 4 hal tersebut. Ya, yang bisa memberikan syafaat adalah 4 hal tersebut. Di antaranya adalah, walaupun ulama berbeda pendapat tentang masalah ini,
mati di Madinah itu usaha manusia atau bukan? Seseorang yang mati di Madinah, dia hidup di Madinah, bersabar atas keadaan kota Madinah, dan dia mati di dalamnya, maka tanah haram yang namanya Madinah akan memberikan syafaat kepadanya. Nah, ulama berbeda pendapat, apakah mati di kota Madinah usaha dia atau bukan? Ada yang mengatakan usaha dia karena sabar usaha manusia. Ada yang mengatakan tidak, karena mati bukan usaha manusia, tetapi ketetapan takdir Allah. Tapi kalau kemudian mau kita tambah menjadi yang kelima, mentaksis, maka boleh dikatakan yang kelima ya, keenam. Hah? 6 dong. Yang 5 tadi itu Nabi dan Rasul, selain Rasul kita. Iya enggak? Hah? 5 betul? Iya, 5 dong. Yang kelima Nabi dan Rasul selain Rasul kita. Yang pertama tadi apa? Nabi Muhammad. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Yang keempat, orang yang mati syahid. Yang kelima, para Nabi dan Rasul selain Rasul kita. Seluruh Nabi dan Rasul memiliki syafaat. Ya, syafaatul uzma itu tidak meniadakan syafaat bagi para Nabi dan Rasul. Ya. Ada sebagian orang yang mengatakan Nabi dan Rasul tidak bisa memberikan syafaat, dalilnya syafaatul uzma. Enggak, bukan begitu. Para Nabi dan Rasul bisa memberikan syafaat. Iya, Nabi dan Rasul bisa memberikan syafaat. Karena Nabi dan Rasul orang yang alim terhadap syariat Allah. Begini nih, saya jabarkan lagi nih pembahasan yang kelima ini. Ada sebagian kaum yang mengatakan Nabi dan Rasul selain Rasul kita tidak bisa memberikan syafaat. Hanya Nabi kita saja. Jawaban atas pertanyaan atau masalah ini, kita katakan hadis syafaatul uzma tidak menunjukkan kebenaran pendapat mereka. Para Nabi dan Rasul bukan tidak bisa memberikan syafaat, tetapi mereka menolak untuk memberikan syafaat karena belum waktunya. Sebagaimana yang saya terangkan tadi. Dan yang kedua, tambahan atas tadi, bahwasanya para Nabi dan Rasul adalah orang yang alim terhadap syariat Allah. Di antara bentuk kealiman mereka adalah mereka mengetahui siapa yang bisa memberikan syafaat. Makanya Nabi Musa arahkan kepada Isa. Karena Nabi Musa tahu Isa mampu memberikan syafaat. Di antara bentuk kealiman Nabi Adam, dia arahkan kepada siapa? Nabi Nuh. Karena Nabi Adam tahu Nabi Nuh bisa memberikan syafaat. Begitu. Kalau kemudian ya diasumsikan Nabi Adam mengarahkan kepada Nabi Nuh, ya, dan Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat, berarti pengarahan Nabi Adam kepada manusia pada saat itu adalah apa? Adalah apa? Sesat lagi menyesatkan. Dan ini mustahil diucapkan oleh seorang Muslim. Kalau misalnya kemudian Nabi Adam mengarahkan kepada Nabi Nuh dan ternyata Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat, maka pengarahan Nabi Adam kepada Nabi Nuh ini gak ada gunanya. Karena Nabi Nuh gak bisa memberikan syafaat. Ngapain diarahkan kepada Nuh? Dan pengarahan Nabi Adam kepada Nabi Nuh ini tersifati sebagai pengarahan yang sesat lagi menyesatkan. Ucapan kayak gini mustahil akan diucapkan oleh seorang Muslim. Makanya mengatakan Nabi dan Rasul tidak memiliki syafaat kecuali Nabi kita, ini konsekuensinya luar biasa. Mentajhil para Nabi dan Rasul. Mengatakan bahwasanya secara sadar atau tidak sadar Nabi Adam asal ngomong. Tuh ke Nuh, padahal Nuh gak punya. Coba, tuh ke Adam, tuh ke Ibrahim, padahal Ibrahim gak punya. Jadi asal apa? Asal ngomong. Mereka tahu bahwasanya nabi-nabi itu punya, tetapi yang tersembunyi pada diri mereka, mereka tidak mengetahui bahwasanya apa? Syafaat para nabi dan rasul pada saat itu terhalang sebelum uzma, syafaatul uzma. Lagian, ya, kalau malaikat yang derajatnya lebih rendah daripada nabi dan rasul bisa memberikan syafaat,
Masa Nabi dan Rasul tidak bisa memberikan syafaat? Nah ini. Itu yang keberapa? 5. Yang keenam. Ya, yang keenam ini ada sebagian ulama memasukkannya kepada yang keberapa tadi? Amal manusia. Ya. Yakni tinggal di kota Madinah itu di satu sisi dianggap sebagai amal manusia. Tetapi sebagian lain mengatakan itu bukan amal manusia. Matinya di kota Madinah dalam keadaan bersabar bukan amal manusia. Yakni ketetapan matinya di kota Madinah itu adalah ketetapan dari Allah. Kan kita tidak tahu kita akan mati di mana. Iya kan? Makanya sebagian ulama memasukkan mati di kota Madinah, hidup di kota Madinah, bersabar di dalamnya, sehingga mati di dalamnya itu mendatangkan syafaat. Nah, makanya kita sendirikan ini. Karena memang ada khilaf. Mati di kota Madinah ini sebenarnya amal manusia atau ketetapan dari Allah. Khilafnya di sana. Walaupun kita katakan amal manusia pun ketetapan dari Allah. Nah, di atas 5 atau 6 hal inilah, yakni apa? Yang bisa memberikan syafaat. Jadi jemaah, nasihat para ulama, yang bisa memberikan syafaat ada. Betul? Yang bisa memberikan syafaat ada. Nabi kita bisa memberikan syafaat, para malaikat bisa memberikan syafaat, para nabi dan rasul bisa memberikan syafaat. Maka permasalahan berikutnya, apakah seorang hamba layak mendapatkan syafaat mereka? Iya kan? Apakah seorang hamba layak mendapatkan syafaat mereka? Maka sebenarnya yang menjadi kesibukan kita bukan mencari syafaat. Karena yang memiliki syafaat ada, nggak perlu dicari. Tetapi yang seharusnya menjadi kesibukan seorang muslim adalah memantaskan dirinya. Apakah dia layak mendapatkan syafaat? Saya ulangi. Harusnya kehidupan seorang muslim bukan mencari syafaat. Ngapain dicari? Ada kok. Hah? Ada. Rasul ada yang bersiap-siap untuk memberikan syafaat. Malaikat banyak, ada, siap memberikan syafaat. Rasul kita, para nabi dan rasul yang lain, malaikat adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan syafaat dan pasti Allah izinkan. Pasti. Iya kan? Tetapi permasalahannya, apakah hamba tersebut, manusia, seorang muslim, layak mendapatkan syafaat mereka? Maka jangan dicari sesuatu yang ada secara pasti. Tetapi yang dicari adalah apakah kita pantas. Jadi yang harus menjadi kesibukan kita adalah memantaskan diri sehingga kita layak untuk mendapatkan syafaat. Allahu a'lam bishawab. Taib. Ya. Selesai sudah untuk 3 sesi hari ini, untuk ketiga sampai kepada poin syafaat. Dan insyaallah kita masuk ke soal jawab. Silakan bagi kawan-kawan yang memiliki pertanyaan atau persoalan. Terutama usahakan kita tetap berada di pembahasan pertanyaan, jangan di luar pembahasan, ya, agar yang kita pahami sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Hafizahullah kita. Silakan jika ada yang ingin tanyakan, Pak. Oke, silakan. Ivan. Pada. Satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tadi tentang Allah yang menetapkan takdir seorang hamba itu surga dan neraka. Jadi bagaimana kita menjelaskan kepada orang yang mau nanya klarifikasi tentang kalau orang sudah ditakdirkan surga dan neraka, jadi untuk apa beramal soleh? Taib. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan seorang hamba apakah dia masuk surga ataukah dia masuk neraka. Apakah itu betul? Betul. Betul. Karena kemudian ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibentuk secara perlahan-lahan fase demi fase di dalam perut ibunya, ya, kemudian turun
malaikat pada 40 hari dikali ketiga, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala malaikat ini apa? Untuk menetapkan atasnya 4 perkara. Di antara 4 perkara itu, apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan wa yu'maru arba'i kalimati bikatbihi. Di antaranya sa'id au sa'ik. Ini orang yang lagi dalam kandungan ibunya 120 hari ini, 40 hari dikali 3, apakah orang yang sa'id, yang beruntung, atau sa'ik, orang yang celaka? Yang kata para ulama, sa'id, sa'ik itu maksudnya apa? Beruntung masuk surga, celaka masuk neraka. Jadi apakah ketetapan seorang hamba masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka telah Allah tetapkan? Tidak diragukan lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui siapa penghuni surga bahkan sebelum orang-orang yang memasukinya ada. Bahkan sebelum orang-orang yang memasukinya dia ciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa yang akan memasuki neraka jahanam, tidak diragukan lagi. Bahkan sebelum orang-orang yang memasuki dalam neraka jahanam itu ada. Bahkan sebelum orang-orang yang memasuki neraka jahanam itu Allah ciptakan. Hah? Kan begitu konsekuensi hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di mana Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-qalam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada al-qalam, "Uktub." "Wa ma taktub ya Rabb?" Apa yang aku tulis ya Rabb? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada qalam? "Uktub kulli syai'." Tulis segala sesuatu. Jadi segala sesuatu telah selesai. Makanya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, rufi al-qalam. Qalam itu diangkat. Wa jafatis suhuf. Lembaran-lembaran telah kering. Tidak dilakukan lagi. Ya masuk surga jelas, ya masuk neraka jelas. Orang-orangnya ada. Cuman permasalahannya siapakah mereka? Iya kan? Siapakah mereka? Itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak informasikan kepada kita. Sebagaimana Rasul juga tidak informasikan kepada kita. Maka siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka tidak diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya secara umum. Ada orang-orang yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala informasikan pasti masuk ke dalam neraka. Contohnya tabat yada abil habi watab. Abu Lahab pasti masuk neraka. Dan ini menunjukkan Al-Quran betul-betul bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalam Allah. Antum tahu bahwasanya surat Al-Lahab itu diantara salah satu surat yang awal-awal turun di Mekah, Makkiyah. Kan Rasul mengumpulkan keluarganya. Betul? Di antara keluarganya ada Abu Lahab. Sambil mengatakan, apakah kalau aku katakan di penghujung bukit sana ada pasukan yang akan menyerbu kalian, kalian percaya? Percaya. Abu Lahab mengatakan, oh engkau tidak pernah bohong. Engkau orang yang terpercaya, amanah al-amin. Kata siapa? Abu Lahab. Lalu bagaimana apabila aku katakan bahwasanya di sana ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita ini dan itu, ini dan itu? Apa kata Abu Lahab? Untuk urusan ini kamu kumpulkan kami? Sungguh celaka engkau wahai Muhammad. Ini kata Abu Lahab. Betul? Maka jeda beberapa saat Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat tabat yada abil habi watab, yakni Abu Lahab pasti binasa. Antum bayangkan, itu kejadian 1, 2 bulan, 3 bulan setelah Rasul mendapat wahyu. Kalau kemudian Abu Lahab masuk Islam di tahun 1 Hijriah, bagaimana nasib ayat ini, surat ini? Hah? Gimana nasib ayat surat ini? Paham pertanyaan saya? Abu Lahab itu divonis celaka, masuk neraka, itu di awal-awal Rasul menjadi Nabi dan Rasul. Lalu andai kata nih, Abu Lahab masuk Islam di tahun pertama Hijriah, kira-kira bagaimana nasib surat ini? Hah? Batal. Ini menunjukkan apa? Yang pertama, ketetapan Abu Lahab masuk neraka itu sudah ada jauh-jauh hari. Bahkan sebelum Abu Lahab ada.
sebelum Abu Lahab mengatakan celaka engkau Muhammad. Hah? Ini sekaligus menunjukkan kepada kita hal yang kedua. Al-Quran betul-betul kalam Allah. Hah? Betul-betul kalam Allah. Jadi kalau kita baca Al-Quranul Karim, kita akan jumpai wa tamat kalimatur rabbik sidqan wa adlan. Dan sempurna kalimat Rabbu sidqan wa adlan. Jujur dan adil. Kata para ulama semisal Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di dalam kitab beliau Qawaidul Hisan, beliau mengatakan sidqan, jujur di dalam pengkhabarannya, adlan, adil di dalam hukumnya. Antum bisa membedakan antara kabar yang disifati jujur dengan hukum yang disifati adil? Begini, andai kata ada seseorang mengatakan, kemarin saya lihat si fulan kecelakaan. Besok harinya dia mengatakan, oh si fulan gak kecelakaan, tetapi dia bahkan kemudian sehat segar bugar. Ini koreksi terhadap apa? Koreksi terhadap apa? Pemberitaan. Betul? Kalau kemudian berita kedua mengkoreksi berita pertama, maka kelaziman berita pertama itu apa? Bohong. Ya enggak? Kelaziman berita pertama itu apa? Bohong. Oh enggak, si fulan enggak apa? Enggak kecelakaan, si fulan segar bugar. Berarti si fulan segar bugar itu koreksi terhadap si fulan kecelakaan. Berarti kecelakaan itu berita bohong. Yang telah disampaikan kemarin bohong. Bayangkan kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan Abu Lahab pasti masuk ke dalam neraka celaka, tiba-tiba Abu Lahab apa? Masuk Islam. Maka tersifati apa Rabb kita? Na'udzubillah. Sidqan, jujur kabarnya. Karena koreksi terhadap berita itu menunjukkan berita sebelumnya nggak bisa dipercaya. Sidqan, kata para ulama semisal Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, wa tamat kalimatur rabbika sidqan wa adlan, sidqan fi akhbarihi wa adlan fi hukmihi. Jujur di dalam kabarnya, adil di dalam hukumnya. Orang-orang zaman dahulu kuat-kuat. Makanya sholatnya 50 kali sehari semalam. Fisiknya gede-gede. Betul? Coba kalau orang zaman dahulu yang kuat-kuat fisiknya gede-gede, Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan wajibkan mereka 50 kali sholat sehari semalam. 50 kali itu Allah wajibkan kepada kita yang fisik kita kecil-kecil ini. Manusia kan makin lama makin kecil. Hah? Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan Adam, apa kata Rasul kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ala situna zira, 60 hasta, 24 meter Nabi Adam. Antum bayangkan 24 meter tuh Nabi Adam, rumah 3 tingkat. Itu kalau satu tingkatnya 8 meter. Gimana lagi kalau BTN yang satu tingkatnya 4 meter? Kecil. 4 meter tinggi ya? Hah? 3 meter. 8 tingkat. Setinggi 8 tingkat. Maka nggak heran kalau kemudian ada kewajiban-kewajiban yang seperti itu kepada mereka. Fisik mereka kuat. Coba kita, yang kita loncat berkali-kali saja untuk menggapai apa? Pelafon nggak nyampe. Maka, apakah penghuni surga telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan? Nggak diragukan lagi. Penghuni neraka juga tidak diragukan. Cuman permasalahannya siapa mereka, itulah yang menjadi misteri. Kalau kemudian pertanyaannya, kalau begitu buat apa beramal? Kalau penghuni surga sudah ditetapkan, penghuni neraka sudah ditetapkan, buat apa beramal? Maka jawaban atas pertanyaan seperti itu adalah hal yang juga bisa ditanyakan sebaliknya. Bukankah di dalam hadis tentang penciptaan manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan 4 perkara, di antaranya rizkinya. Betul? Kemudian ujungnya sa'id wa sa'ik, gembira, orang yang bahagia atau orang celaka. Kalau di dalam bab beramal,
Dipertanyakan, buat apa beramal kalau sudah pasti ada orang yang said masuk surga? Buat apa beramal kalau kemudian sudah pasti ada orang yang said masuk neraka? Maka tarik ke belakang. Buat apa cari duit kalau rezeki sudah ditetapkan? Oh, bantahan luar biasa. Bengong aja di rumah, nanti turun uang dari arah langit. Lo nggak bisa begitu. Kenapa nggak bisa begitu? Rizki harus dicari. Begitu juga kebahagiaan harus dicari. Kesengsaraan harus dijauhi. Lu nggak bisa Ustadz, rezeki harus dicari. Mana mungkin kita bengong aja datang duit jatuh dari langit sekarung. Brek. Begitu juga amal soleh. Begitu juga kebaikan, begitu juga kesengsaraan. Kebaikan harus kita cari, kesengsaraan harus kita jauhi. Kira-kira jawaban dia apa? Iya ya. Nah, begitu caranya apa? Rad wa ta'kid, membantah dan meluruskan syubhat. Ya. Tapi ada sih jawaban yang lain. Tapi jawaban itu bagus tuh. Kalau rezeki harus dicari, lalu kenapa kebahagiaan tidak dicari? Padahal konteks hadisnya sama. Begitu. Kemudian ada jawaban yang luar biasa dari Imam Ibnu Qayyim. Ini jawaban ini betul-betul apa? Membuat saya takjub kepada Imam Ibnu Qayyim. Kata Imam Ibnu Qayyim, antum bayangkan. Yakni saya giring apa? Cara pandang antum. Antum bayangkan. Ada seseorang yang kemudian melakukan kebaikan-kebaikan. Betul? Dan ada orang yang kedua melakukan keburukan-keburukan. Ternyata orang yang pertama yang melakukan kebaikan-kebaikan, menjalankan syariat Allah, ketetapan takdirnya Allah masukkan ke dalam neraka. Dan kemudian, angankan ada orang kedua yang melakukan sekian banyak keburukan, dan ketetapan takdirnya Allah masukkan ke dalam surga. Kira-kira di mana letak kebijaksanaan, hikmah, dan penghargaan terhadap perintah syariat? Maksudnya kata Imam Ibnu Qayyim, kalau ada orang berbuat baik, maka kebaikan yang dibuat oleh orang tersebut itu di ujungnya ada alamat dia akan mendapatkan takdir baik dari Allah. Kan begini lafadznya. Begini lafadznya. Saya ambil satu contoh saja. Ya. As-shalah apa? Miftahul jannah. Salat pintu apa? Surga. Betul ya? Hadisnya gitu ya. Jadi kalau seseorang salat, maka apa? Ada tanda baik. Mudah-mudahan dia masuk surga. Hah? Kan tidak ada lafaz as-shalah miftahun nar. Man salaka tariqan yaltamisah fi ilman. Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya menuju ke mana? Surga. Jadi apa? Takdir seseorang di ujung sana, ya, yang pada hakikatnya adalah misteri, maka itu bisa dilihat secara apa? Secara urutan runtutannya, dia ini lagi ngapain sekarang. Kalau dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka berat dugaan dan ini bentuk husnuzon kepada Allah, maka takdir yang menunggu dia di sana adalah kebaikan. Karena kalau dia melakukan kebaikan-kebaikan, ternyata Allah siapkan neraka atas orang ini, di mana letak keadilannya? Hah? Kalau ada orang yang melakukan keburukan-keburukan dan Allah siapkan orang ini yang melakukan keburukan surga, lalu apa fungsinya perintah dan larangan? Hah? Takdir memang misteri, tetapi kemudian seseorang bisa kemudian apa? Menuntun arahnya menuju takdir baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fahadainahu najdain. Kami tunjukkan kepada manusia dua jalan, jalan kebaikan, jalan keburukan. Tinggal urusannya apa? Dia milih yang mana? Kan begitu. Takdir memang sesuatu yang misteri di ujung sana. Masuk surga atau masuk neraka, misteri. Tetapi bisa diusahakan semenjak hari ini. Bagi orang yang hendak masuk surga, maka dia bisa mengusahakan agar masuk surga. Hah? Begitu, makanya pertanyaan seperti ini datang kepada Rasulullah.
Bukankah penghuni surga telah dipastikan ya Rasulullah? Iya. Bukankah penghuni neraka telah dipastikan ya Rasulullah? Tidak ragu lagi. Lalu buat apa kita beramal? Maka beramallah kalian. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan seseorang menurut apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Coba antum bayangkan. Kalau kemudian seorang muslim Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi dia untuk beramal soleh, maka apa ujungnya takdir di sana? Baik sangka kita kepada Allah bahwasanya di sana ada kebaikan yang menunggu dia. Kalau seseorang muslim dimudahkan Allah Subhanahu wa taala melakukan keburukan, maka apa yang ada? Dia harus berubah. Agar jangan sampai na'udzubillah min zalik, ada keburukan di ujung sana yang menunggunya. Allahu a'lam bishawab. Iya. Ini panjang pembicaraannya, ya begitulah. Baik, ada lagi? Oke. Ada nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit mohon penjelasan lebih lanjut, kan saya belum mungkin terlewat atau memang belum pernah tentang kedudukan as-sunnah di dalam penafsiran Al-Quran. Dalam apa? Dalam apa? Penafsiran Al-Quran. Penafsiran Al-Quran, betul. Ada 4 katanya. Yang pertama itu memperjelaskan hukum. Menegaskan suatu hukum. Mempertegas. Iya. Bahwa kalau di Al-Quran itu misalnya ada tentang riba. Betul. Di sunnah pun ada riba. Betul. Yang kedua, memperjelas. Kalau misalnya Sholat. Ada perintah sholat. Di sunnah ada rincian tentang mulai dari takbir sampai salam misalnya. Betul. Yang ketiga ini yang penghapus nih, penghapus kandungan Al-Quran tentang bahwa as-sunnah itu dapat menghapus kandungan Al-Quran. Dari ini tadi ayat contoh seperti misalnya ayat wasiat. Nah itu, mohon ini penjelasan apa namanya itu. Saya belum menyebut apa namanya, belum jelas benar. Yang terakhir tadi melengkapi itu, yang keempat ya, melengkapi daripada mendatangkan hukum yang baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, yang keempat. Oke. Berarti yang ditanyakan yang ketiga ya Pak ya? Penghapus. Di dalam masalah nasikh dan mansukh, yakni nasikh dan mansukh itu salah satu di antara ulumul Quran, ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quranul Karim. Jadi nasikh dan mansukh. Jadi ada ayat yang menghapus dan ada ayat yang terhapus. Begitu ya. Nah, ayat yang menghapus ada ayat yang terhapus, nasikh mansukh. Terhapus di sana bisa jadi terhapus hukumnya, ayatnya ada. Bisa jadi terhapus hukumnya sekaligus ayatnya, lafadznya hilang. Allah Subhanahu wa taala angkat lafadz ayat tersebut. Ya. Nasikh dan mansukh itu sesuatu yang disepakati oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ada. Walaupun mereka berbeda pendapat di dalam perinciannya. Ada berapa ayat yang nasikh mansukh, mereka berbeda pendapat tentang perinciannya. Tapi kalau kemudian merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Amin Asy-Syankiti dalam Adwaul Bayan, ayat yang nasikh mansukh itu hanya 21 ayat. Saya punya tulisan dalam masalah ini. Ada 21 ayat yang nasikh mansukh, yang beliau susun dalam bentuk nazam, yang beliau juga sebutkan di dalam Muqaddimah Adwaul Bayan. 21. Jadi jangan antum bayangkan nasikh mansukh dalam Al-Quran itu ada 1000 ayat. Ini berlebihan gitu loh. Enggak banyak, hanya 21. Dan 21 ini pun menurut versi yakni apa? Al-Imam Muhammad Amin Asy-Syankiti dalam Adwaul Bayan. Ya. Ada 21. Nah, ulama Ahlussunnah bersepakat bahwasanya nasikh dan mansukh itu memungkinkan. Yakni ayat Al-Quran dihapus dengan ayat Al-Quran yang lain.
nasikh mansukh sesama Al-Quran, ayat-ayatnya. Mungkin. Sebagaimana mereka juga bersepakat akan memungkinkan sunnah nasikh mansukh dengan sunnah yang lain, hadis-hadis, mungkin. Contoh nasikh mansukh di dalam bab hadis yang lafadznya dua-duanya ada. Dahulu aku melarang kalian dari berziarah kepada kubur, maka sekarang berziarahlah. Ini menunjukkan apa? Zaman dahulu kala Rasul melarang para sahabat ziarah kubur. Iya kan? Tetapi kemudian Rasul perbolehkan para sahabat ziarah kubur. Pelarangan ziarah kubur secara menyendiri dalam satu lafadz untuk para sahabat nggak ada. Berarti apa? Yang dihapus hadisnya tidak ada lafadznya. Tetapi diisyaratkan jelas dalam yang menghapusnya. Nasikh mansukh. Iya kan? Nasikh mansukh antara Al-Quran dengan Al-Quran ada. Nasikh mansukh antara hadis dengan hadis ada. Dan ini disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Yang menyelisihi ini Mu'tazilah. Kalau saya tidak salah, salah seorang di antara Mu'tazilah, siapa namanya? Ada namanya disebutkan oleh Imam Suyuti dalam Al-Itqan. Nah, yang ulama Ahlussunnah berbeda pendapat, mungkinkah hadis menghapus Al-Quran? Sebagian mengatakan nggak mungkin. Memustahilkan hadis menghapus Al-Quran. Jadi tidak mungkin terjadi nasikh mansukh, yakni yang menghapus hadis yang terhapus Al-Quran. Nggak mungkin. Karena derajatnya berbeda. Yang satu Al-Quran, yang satu hadis. Dan kita sama-sama mengetahui berbeda derajatnya. Tetapi yang lain mengatakan mungkin. Kalau kemudian, yakni apa? Dua-duanya itu dikatakan sebagai wahyu. Bukankah hadis itu wahyu? In huwa illa wahyun yuha. Hadis wahyu? Wahyu. Ada wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepadanya. Maka perkataan hadis menghapus ayat Al-Quran ini memang maudhu khilaf. Ulama Ahlussunnah dari zaman dahulu sampai zaman sekarang khilaf dalam masalah ini. Bolehkah ya hadis menghapus yakni apa? Kandungan isi Al-Quran? Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Tetapi kalau melihat kasus contoh ayat wasiat yang ayatnya ada Al-Baqarah tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan wasiat untuk kedua orang tua. Kemudian Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menetapkan bahwasanya orang tua termaksud bagian dari ashabul furud, yakni ahli waris yang berhak mendapatkan bagian waris secara bilangan tertentu. Kalau wasiat kan bukan bilangan tertentu, sesuai dengan apa? Keredoan, keikhlasan yang memberi wasiat. Tapi kalau waris, khususnya ashabul furud, itu bilangannya tertentu. Betul? Apabila seorang mati meninggalkan ibu, ibunya dapat berapa? Hayo. Anda bahas, saya udah pernah bahas waris di sini 2015. Apabila ada seseorang yang mati meninggalkan ibu, ibunya dapat berapa? Seberberapa dari hartanya? Hah? Seperlapan, seperempat, 2/3, 1/7, seberapa? Ayo. Itu nisbah ashabul furud. Loh, ada itu, Pak? Itu apa, tulisan apa itu? Contekan dari mana, Pak? Contekan dari mana itu? Kajian siapa? Sepertiga itu siapa? Dari ibu sepertiga. Kalau tidak ada anak, tidak ada saudara laki-laki, bukan Umar Yatain. Apa tuh Umar Yatain? Itu ashabul furud. 1/3, 1/6, 1/8, ya? Itu bilangan ashabul furud. Nah, kalau kemudian kita merujuk kepada ayat wasiat di dalam Al-Baqarah tadi, ya, tentang kewajiban anak memberikan wasiat harta kepada kedua orang tuanya,
yang kemudian di sana wasiat tersebut dirubah oleh Rasulullah menjadi waris di dalam hadis-hadisnya, maka ini menunjukkan bahwasanya memungkinkan as-sunnah menasakh Al-Quran. Walaupun ini maudhu khilaf, Pak. Ya kita katakan ini maudhu khilaf. Jadi kalau ada antum baca, nggak mungkin Al-Quran menghapus, hadis menghapus Al-Quran, antum baca seperti itu. Atau ada asatizah yang mengatakan nggak mungkin hadis menghapus Al-Quran, maka memang ini maudhu khilaf. Tapi kalau secara kenyataannya ayat wasiat tersebut mengisyaratkan akan adanya hadis yang menghapus Al-Quran. Dan ingat, ini nggak banyak, cuman hanya 21 kasus. Allahu a'lam. Ya, begitu Pak. Maka kalau ditanya contoh-contoh lain dalam masalah hadis menghapus Al-Quran, itu kita kesulitan mendapatkannya karena cuma 21 kasus. Begitu. Nasikh mansuh hanya 21 kasus, sedikit sekali. Allahu a'lam. Ya. Ada lagi? Oke, silakan, mungkin ada lagi yang lain. Kalau bisa yang berhubungan dengan pembahasan, jangan di luar nama, diutamakan. Oke, silakan. Kalau ada kita tutup. Jelas semuanya. Jelas. Assalamualaikum. Baik, Ana ingin bertanya berkenaan, masih ada hubungannya, yaitu berkenaan dengan bagaimana apabila kita mendapati ada imam atau ulama yang dalam sebagian pembahasan, dalam sebagian manhajnya dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dalam sebagian i'tiqadnya dia memiliki dalam tanda kutip penyimpangan. Dan bagaimana pendapat antum? Yang kedua, bagaimana pendapat antum dengan tentang syaitan, yaitu Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Karena sebagian dari Asy'ariyah mereka mengatakan mereka ulama kami. Apakah mereka secara eksplisit kita katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Barakallahu fiik. Tidak diragukan lagi Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam Nawawi di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak diragukan lagi. Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Nawawi, sebelumnya Imam Al-Baihaqi, ya, adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak diragukan. Ada sebagian, kalau kita katakan Ahlus Sunnah Salafi, juga nggak layak dikatakan mereka ini Salafi, ya. Tidak memiliki adab, tidak memiliki akal, sehingga memperingatkan manusia agar jangan membaca buku-buku tulisan Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Imam Baihaqi. Dan fenomena ini terjadi udah lama, sekitar 30 tahun yang lalu. Terjadi pertama kali muncul di kota Jeddah. Yang pertama kali kemudian memiliki ide buruk ini adalah seseorang yang bernama Yahya Ar-Radadi. Makanya mazhab yang menisbatkan diri kepada Ahlussunnah Salafi tetapi melarang manusia untuk membaca kitab-kitab Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Imam Baihaqi, ini dikenal di kemudian hari sebagai mazhab Ar-Radadi, Radadiyah. Dan ini diperingatkan oleh ulama-ulama kita semisal Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Tidak diragukan lagi mereka a'immah. Mereka a'immah. Mereka terjatuh kepada kesalahan. Siapa yang tidak terjatuh kepada kesalahan? Bahkan orang-orang yang lebih besar dibanding mereka pun terjatuh kepada kesalahan. Orang-orang yang lebih besar dibanding mereka itu apa? Dari kalangan para ulama. Bahkan dari kalangan sebagian Sebagian imam-imam besar yang lebih besar daripada mereka ditinjau dari segi ilmu, kealiman, terjatuh kepada kesalahan. Ya? Manusia tidak ada yang maksum. Yang maksum hanya Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam.
Jadi andai kata kalau kemudian 1, 2, 3 kesalahan seorang imam itu menyebabkan kemudian kita meninggalkan mereka, karya tulis mereka, maka niscaya tidak ada orang yang bisa diambil ilmunya di muka bumi ini. Tidak ada orang yang bisa diambil ilmunya di muka bumi ini, karena tidak ada orang yang maksum. Begitu juga kita harus katakan pada diri kita ketika kita berhadapan dengan guru-guru kita, ustadz-ustadz antum. Guru-guru kita, ustadz-ustadz antum itu nggak maksum. Jadi kalau mereka terjatuh kepada kesalahan, 1, 2 kesalahan, maka kesalahan tersebut tidak boleh menjadikan kita, yakni berlepas diri dari mereka, tidak mengambil faidah dari mereka, dan seterusnya. Seorang muslim harus bersikap adil lagi, insaf. Ada manusia-manusia yang memang secara asal salah. Dari awalnya memang salah. Semisal menolak hadis ahad di dalam bab akidah. Ini secara asal salah. Iya. Tapi ada sebagian ulama yang menolak hadis karena satu dan lain hal. Misalnya karena kemudian apa? Dia menganggap hadis tersebut lemah. Natijahnya sama, menolak hadis, tetapi sebabnya berbeda. Natijahnya itu apa? Hasilnya sama, menolak hadis tersebut, tetapi yang melatar belakanginya berbeda. Maka sikap kita juga berbeda antara yang pertama dengan yang kedua. Kalau sikap kita terhadap orang yang memang secara asalnya salah, kita luruskan. Kita peringatkan kepada umat agar berhati-hati kepada dia. Kita tidak ambil ilmu darinya karena asalnya pokoknya salah. Tetapi ada orang yang asal pokoknya benar, terjatuh kepada kesalahan. Maka kesalahan-kesalahan seperti itu harus kita sikapi secara bijaksana. Dan di antara buku yang bagus sekali menjelaskan masalah ini adalah bukunya Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, Raf'ul Malam an Aimatil A'lam, mengangkat celaan dari imam-imam panutan. Jadi imam-imam panutan itu terkadang terjatuh kepada kesalahan. Yang kesalahan tersebut bukan pada asas atau asalnya pokoknya. Begitu. Ya. Saya ambil contoh satu saja nih. Saya ambil contoh satu dalam bab akidah. Ini barusan tadi yakni ba'da salat asar saya ngobrol-ngobrol. Keyakinan Ahlussunnah di dalam bab keimanan apa sih? Iman itu bertambah dan berkurang. Itu keyakinan Ahlussunnah di dalam bab keimanan, betul? Definisi iman di sisi Ahlussunnah yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Tidak mengurangi rasa hormat. Bahkan beliau adalah ulama besar dari kalangan kaum muslimin, Imam Malik. Tahukah antum, Imam Malik mengatakan definisi iman bertambah dan berkurang, definisi yang tidak bisa diterima. Lalu bagaimana definisi iman menurut Imam Malik? Iman itu bertambah. Loh kok gak ada berkurangnya? Gimana? Kok gak ada berkurangnya? Apakah itu menunjukkan Imam Malik adalah murji'ah atau khawarij? Jawabannya jemaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Malik ketika menolak definisi iman itu berkurang, yang dia tolak adalah definisinya, bukan kenyataan secara hakikat bahwasanya iman memang bisa berkurang. Antum bisa bedakan ini? Kalau iman bisa berkurang, Ahlussunnah sepakat, termasuk Imam Malik. Yang ditolak oleh Imam Malik
adalah definisi iman bisa berkurang. Benar gak Imam Malik menolak ini? Atau alasan apa Imam Malik menolak definisi iman itu bisa berkurang? Karena dalil-dalil yang ada tidak menunjukkan adanya pengurangan keimanan. Yang ada adalah dalil-dalilnya menunjukkan iman itu bertambah. Betul? Betul enggak? Hah? Dalil-dalil yang ada menunjukkan iman itu bertambah. Tidak ada dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menunjukkan iman itu berkurang. Walaupun kenyataannya menurut Imam Malik mungkin saja berkurang. Jadi yang ditolak oleh Imam Malik apa? Definisinya, bukan kenyataannya. Lalu bagaimana sikap kita kepada Imam Malik? Menghormati beliau. Lihat ini. Maka kita harus mampu membedakan seseorang ini terjatuh kepada kesalahan, sebabnya apa? Apakah asal pokoknya memang keliru? Ataukah asal pokoknya dia benar, tetapi terjatuh kepada kesalahan? Lagian, kalau sebagian orang mengatakan, oh Imam Nawawi, Ibnu Hajar adalah ulama kami, maka betapa banyak fatwa-fatwa Ibnu Hajar, Imam Nawawi sebenarnya bertentangan dengan, yakni apa? Apa yang dianggap oleh manusia-manusia atau orang-orang tersebut sebagai ulama kami. Berbeda. Hah? Betapa banyak kemudian Imam Ibnu Hajar berbeda pendapat dengan apa? Dengan sebagian orang. Begitu. Dan mereka mujtahid. Yang andai kata kemudian salah mendapatkan dua ganjaran, mendapatkan satu ganjaran, andai kata benar mendapatkan dua ganjaran. Maka nasihat saya secara pribadi, yang pertama, kita harus mengetahui pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang di dalamnya terbedakan seorang Ahlussunnah dengan yang bukan Ahlussunnah di mana? Yakni apa? Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dilihat, bisa. Sepakat. Tetapi permasalahannya bercabang. Apakah Rasul pernah melihat Allah dalam keadaan beliau hidup? Dan percabangan itu pun bersumber dari apa? Memahami hadis tentang cahaya Allah itu sebenarnya zat Allah itu sendiri atau sesuatu di luar Allah. Hah? Cahaya Allah itu zat Allah sendiri atau sesuatu di luar Allah. Makanya Ibnu Abbas mengatakan Rasul melihat Allah. Hah? Aisyah mengatakan enggak, yang dilihat cahaya. Tapi keduanya, Ibnu Abbas maupun Aisyah, meyakini Allah bisa dilihat. Lihat asasnya. Maka menjadi penting bagi kita yang pertama mengetahui asas dari akidah Ahlussunnah. Dari mana kita tahu? Ya belajar. Belajar dari kitab-kitab Turat. Semisal Ushulus Sunnah, Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, Syarhus Sunnah Imam Barbahari. Tadi saya sebutkan Imam Barbahari mengatakan apa? Nabi Soleh nggak punya telaga, karena telaganya telah diganti oleh Allah menjadi apa? Unta. Itu di kitab akidah diyakini oleh Imam Barbahari. Apakah kita katakan bahwasanya Imam Barbahari telah sesat karena meniadakan telaga bagi Nabi Soleh? Oh enggak, kenapa? Imam Barbahari berdalil dengan suatu riwayat yang tidak dia ketahui akan kelemahannya. Kan begitu. Jadi yang kedua, setelah kita mempelajari akidah Ahlussunnah pokok-pokoknya, maka kemudian kita juga belajar bagaimana cara bersikap baik ketika menemukan kesalahan ulama. Allahu a'lam bishawab. Ya. Taib, kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah taala pada kesempatan yang berikutnya besok kita akan lanjutkan sesi keempat, kelima dan keenam. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.